Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Al-Hakim dengan NBI 14624000063. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan mengenai tugas yang diberikan oleh dosen pengampu saya yang terhormat Bapak IR Anang Pramono, Eskom MM CSRP JDMP dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, yang dimana tugasnya adalah mereview dan mengamati sebuah aplikasi atau sebuah website. Dan di sini saya memilih untuk mengamati dan mereview sebuah aplikasi yang bernama TikTok. Adapun variabel yang harus diamati saat mereview sebuah aplikasi atau website, yang tentunya sesuai dengan prinsip dasar dari interaksi manusia dengan komputer, di mana yang pertama ada kesederhanaan, yang kedua ada konsistensi, yang ketiga ada visibilitas, yang keempat ada affordance, yang kelima ada umpan balik, yang keenam ada kemudahan, yang ketujuh ada efisiensi, yang kedelapan ada kesalahan, dan yang terakhir adalah estetika. Sebelum lanjut mereview, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih aplikasi TikTok itu. Jadi, TikTok adalah sebuah aplikasi media sosial yang fokus pada video-video pendek. Nah, melalui aplikasi ini, pengguna itu bisa membuat, mengedit, dan membagikan video dengan sangat mudah, lengkap dengan musik, filter, dan efek-efek yang menarik. Konten di TikTok biasanya berdurasi singkat, sehingga mudah ditonton dan cepat viral. Selain untuk hiburan, TikTok juga sering dipakai sebagai tempat edukasi, promosi bisnis, bahkan untuk membangun popularitas pribadi. Nah, keunikan TikTok terletak pada algoritmanya yang mampu menampilkan video sesuai minat pengguna lewat fitur FYP atau For You Page. Hal ini membuat setiap orang berkesempatan untuk dikenal luas, meskipun tidak memiliki banyak pengikut. Karena itu, kini TikTok tidak hanya menjadi aplikasi hiburan, tetapi juga wadah untuk belajar, berkreasi, dan berinteraksi dengan orang lain di seluruh dunia. Sekarang kita akan mulai mereview, dimulai dari prinsip dasar yang pertama, yakni ada kesederhanaan atau simplicity. Kesederhanaan pada aplikasi TikTok dapat dilihat dari desain antarmukanya, yang fokus pada konten utama yaitu video. Saat aplikasi dibuka, pengguna langsung diarahkan ke halaman utama berupa video tanpa banyak langkah tambahan, sehingga mudah digunakan bahkan untuk pemula. Jadi, ketika kita pertama kali menginstal aplikasi TikTok dan membukanya, kita akan langsung diarahkan ke halaman utama yang berisi video-video dari aplikasi tersebut, tanpa melalui proses login atau semacamnya. Meskipun pada saat kita meng-like postingan tersebut atau mengikuti konten kreator yang memiliki postingan tersebut, kita tetap akan disuruh untuk login terlebih dahulu. Menu yang tersedia juga dibuat sederhana, yakni ada 5 tab utama di bagian bawah, yaitu Home, Toko, Upload, Inbox, dan Profile. Dan di bagian atas ada tab Search, terus ada saran yang berisi video-video yang disarankan oleh TikTok kepada pengguna. Nah, fitur For You Page atau FYP juga berperan di bagian saran ini, di mana misal kita meng-like postingan yang bertemakan mobil, maka video-video selanjutnya biasanya tidak akan jauh dari tema mobil. Terus ada mengikuti, ada teman, jelajahi, dan konten live streaming. Dengan adanya menu yang dibuat dengan sederhana ini, membuat pengguna tidak merasa kebingungan. Selain itu, tata letaknya juga bersih dan rapi, dengan video ditampilkan layar penuh serta ikon pendukung seperti like, komen, pin, dan share yang ditempatkan di sisi kanan video, membuat tampilan tetap sederhana dan tidak membebani pengguna. Lanjut ke prinsip dasar yang kedua, yakni adalah konsistensi.
Konsistensi pada aplikasi TikTok dapat dilihat dari elemen visual yang selalu seragam, seperti penggunaan warna putih di bagian menu utama, entah itu pada bagian tab maupun ikon pendukungnya. Seperti yang bisa kita lihat dari tab bawah dan tab atas dan ikon pendukungnya selalu seragam, yakni berwarna putih. Nah, serta warna merah yang biasanya digunakan untuk menunjukkan adanya pesan baru atau interaksi. Seperti ini. Sehingga mudah dikenali oleh pengguna dimanapun mereka menemukannya. Dan warna merah juga konsisten pada ikon like ketika ditekan, baik di sisi kanan video maupun yang ada di dalam komentar. Dia selalu seragam, yakni berwarna merah. Sedangkan dari segi interaksi, saya selalu menemukan pola yang sama, seperti menggeser layar ke atas untuk video berikutnya dan menggeser layar ke bawah untuk video sebelumnya. Masuk ke prinsip dasar yang ketiga, visibilitas atau visibility. Visibilitas pada aplikasi TikTok terlihat dari status sistem yang selalu memberi umpan balik kepada penggunanya. Misalnya saat proses pengunggahan atau upload video, aplikasi selalu menampilkan progres dalam bentuk berapa persen video itu terupload, sehingga pengguna tahu sejauh mana proses berjalan. Dan ketika berhasil terupload atau terpublikasi, aplikasi TikTok akan memberikan umpan balik berupa notifikasi bahwa video tersebut telah berhasil dipublikasikan. Lanjut ke prinsip dasar yang keempat, yakni affordance. Affordance pada aplikasi TikTok juga terlihat jelas pada fitur interaksi dan pengaturan. Misal pada tombol follow yang berada di bawah PP atau foto profil akun seseorang yang biasanya ditampilkan dalam bentuk bundar dengan warna mencolok, warna merah mencolok, dan dengan adanya tanda plus, itu membuat pengguna langsung paham bahwa tombol tersebut bisa ditekan untuk mengikuti sebuah akun. Dan ketika tombol follow itu ditekan, maka tampilannya akan berubah menjadi centang yang menandakan statusnya itu berbeda. Terus pada bagian pengaturan akun misalnya opsinya itu disusun dalam bentuk daftar dengan ikon pendukung di sisi kiri. Misal bagian privasi ditandai dengan ikon gembok dan notifikasi itu ditandai dengan ikon lonceng. Dan adanya seperti panah seperti tanda ikon panah atau tanda panah di bagian kanan yang memberi petunjuk mengenai fungsinya. Nah, desain ini memastikan bahwa pengguna tahu elemen-elemen tersebut dapat ditekan untuk membuka pengaturan lebih lanjut. Masuk ke prinsip dasar yang kelima, ada umpan balik atau feedback. Pada fitur live streaming di TikTok, visualisasi status juga berfungsi sebagai bentuk umpan balik yang nyata. Jumlah penonton yang terus berubah dan komentar yang masuk secara real time menjadi indikator bahwa proses siaran berjalan dengan baik dan interaksi audiens berlangsung aktif. Hal ini memberikan rasa kepastian bagi yang sedang live maupun penonton, karena mereka dapat melihat secara langsung respon dari pengguna lain tanpa ada tindakan tambahan. Dengan demikian, berarti TikTok berhasil menghadirkan feedback yang dinamis dan transparan, sehingga pengalaman pengguna terasa lebih interaktif dan meyakinkan. Prinsip dasar yang keenam adalah kemudahan belajar atau learnability. Kemudahan belajar pada aplikasi TikTok terlihat dari desain antarmukanya yang intuitif, di mana pengguna baru dapat dengan cepat memahami cara penggunaan hanya dengan melakukan gerakan sederhana seperti swipe untuk berpindah video tanpa membutuhkan instruksi yang panjang. Selain itu, TikTok juga konsisten menggunakan konvensi umum media sosial, seperti ikon hati untuk menyukai, ikon balon percakapan untuk berkomentar, dan ikon panah untuk share atau berbagi. Sehingga pengguna yang sudah familiar dengan aplikasi sejenis dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan mengoperasikan fitur-fiturnya. Masuk
Ke prinsip dasar yang ketujuh, ada efisiensi. Efisiensi pada aplikasi TikTok terlihat dari proses penggunaannya yang minim langkah, di mana pengguna langsung disajikan feed video begitu membuka aplikasi tanpa harus melakukan klik tambahan. Selain itu, algoritma rekomendasi TikTok juga membuat pengguna lebih cepat menemukan konten yang sesuai dengan minat penggunanya, tanpa harus melakukan pencarian manual di bagian search. Dan fitur penyimpanan, save atau add to favorite, dan yang terbaru ini adalah fitur posting ulang, juga menjadi pintasan yang memudahkan pengguna untuk mengakses kembali video yang disukai tanpa harus mencarinya ulang, sehingga seluruh pengalaman penggunaan terasa lebih cepat dan efektif. Selanjutnya, ada prinsip dasar yang kedelapan, yakni kesalahan atau error. TikTok berusaha mencegah kesalahannya dengan menambahkan peringatan sebelum tindakan penting dilakukan. Misal ketika hendak menghapus sebuah video yang telah kita posting, aplikasi menampilkan pop-up konfirmasi agar pengguna tidak kehilangan konten secara tidak sengaja. Dari sisi pemulihannya, TikTok juga memberikan solusi yang cukup jelas, seperti ketika video sebelum terhapus, aplikasi juga sudah menampilkan pesan bersamaan dengan pop-up-nya, yang isi pesannya adalah yang inti dari pesannya adalah memberikan keringanan kepada pengguna, di mana isi pesannya adalah pulihkan postingan dalam waktu 30 hari dari pusat aktivitas di pengaturan. Jadi sebelum terhapus permanen, pengguna bisa mengembalikan video yang tidak sengaja terhapus melalui pusat aktivitas yang ada di pengaturan. Nah, dengan adanya cara ini, pengguna tidak merasa dirugikan saat terjadi kesalahan karena sistem memberi jalan keluar yang praktis. Selanjutnya, untuk prinsip dasar yang terakhir adalah estetika. Dilihat dari sisi kepuasan estetika, tampilan TikTok memang enak dipandang dan nggak bikin ribet. Ditambah lagi latar belakangnya yang dominan berwarna hitam, membuat mata tidak cepat rusak, lelah, maupun sakit. Jadi nyaman untuk dilihat dalam waktu yang lama. Dan ikon-ikonnya juga simple dan mudah dikenali. Jadi tidak bikin bingung penggunanya. Desainnya pas, sama dengan identitas TikTok yang simple dan kreatif. Ditambah transisi antar halamannya juga halus, sehingga pengalaman scrolling terasa lebih seru dan tidak membosankan. Jadi kesimpulannya adalah aplikasi TikTok sebagai salah satu aplikasi media sosial dengan pertumbuhan tercepat memiliki keunggulan dalam hal kemudahan penggunaan, tampilan antarmuka yang sederhana, serta fitur interaktif yang mampu menarik perhatian pengguna. Nah, dari sudut pandang IMK atau interaksi manusia dengan komputer, TikTok berhasil menghadirkan pengalaman pengguna yang menyenangkan melalui algoritma personalisasi konten, desain yang konsisten, serta respon cepat terhadap interaksi. Namun, di balik keunggulannya tersebut, terdapat pula kelemahan yang perlu diperhatikan, yaitu potensi kecanduan akibat sistem rekomendasi yang secara terus-menerus menyajikan konten sesuai preferensi pengguna. Hal ini membuat pengguna sering menghabiskan waktu lebih lama tanpa disadari. Dengan demikian, meskipun TikTok unggul dalam aspek interaksi dan estetika antarmuka, perlu adanya kesadaran dari pengguna serta pengaturan waktu penggunaan agar dampak negatif berupa kecanduan dapat diminimalisasi. Sekian review yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi TikTok dari perspektif interaksi manusia dan komputer. Semoga pemaparan tadi bisa memberikan gambaran bagaimana aplikasi ini bekerja dalam mendukung pengalaman pengguna, mulai dari tampilan antarmuka, interaksi, hingga dampak yang ditimbulkan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.